Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa Rasinta dari kelas HR19D dengan NIM 1057211134119. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua materi. Adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu orientasi situasional perilaku organisasi, penjabaran teori motivasi, bagaimana peranan teori psikoanalisis dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu perilaku orientasi situasional perilaku organisasi. Sumbangan yang penting dari para manajer dan ilmuwan dalam bidang perilaku organisasi adalah munculnya konsep yang dikenal dengan nama pendekatan kontingensi dan pendekatan situasional. Pendekatan kontingensi secara konseptual sangat menarik, tetapi juga sangat sulit untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, peluang dan tantangan dalam perilaku organisasi. Peluang adalah saat yang tepat untuk dilakukan atau diraih agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Tantangan adalah hal-hal permasalahan yang harus dihadapi, diatasi, dan dikelola dengan baik dengan menggunakan segala kemampuan, tenaga, dan sumber daya yang ada agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Adapun penjabaran teori motivasi, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas terhadap perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Selanjutnya, peranan teori psikoanalisis. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsi untuk cermati dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Dalam teori pemenuhan dalam perusahaan, awal perkembangan teori kebutuhan Abraham Maslow adalah saat Maslow mengamati perilaku kera. Hasil pengamatan Maslow disimpulkan bahwa ditemukan sebagai kebutuhan yang diprioritaskan dari kebutuhan lain. Contoh dalam manajemen perusahaan, pada teori hierarki kebutuhan Maslow juga membahas dari sisi manajemen dalam organisasi perusahaan. Kebutuhan fisik atau psikologis yang harus dipenuhi karyawan di suatu perusahaan adalah upah minimum, standar gaji minimum. Adapun kesimpulan dari pada materi yang pertama, Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Perilaku keorganisasian merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Baik, adapun pada materi kedua yaitu konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu migran dan keberagamannya. Baik, langsung saja. Pada pertama itu konsep perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Dengan materi isu migran dalam organisasi, isu mengenai hak asasi pekerja migran menjadi fenomena yang banyak dibicarakan dalam dunia internasional. Di tahun 1999, Komisi Hak Asasi PBB memberikan mandat untuk mengkaji serta mengulangi masalah-masalah yang menyangkut pada pekerja migran di dunia. Dalam mandatnya, PBB memberikan perhatian yang besar pada situasi pekerja migran yang sering menjadi objek pelecehan dalam lingkungan kerja. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga tahun 1990 atau Konvensi Migran 1990 disahkan oleh PBB melalui resolusi PBB pada tanggal 18 Desember tahun 1990 dan berlaku sejak Maret 2003. Migran Care adalah NGO pemerhati pekerja migran yang memiliki tujuan dengan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran. Migran Care didirikan pada tahun 2004 oleh Anis Hidayah beserta partnernya. Baik, dalam keberagaman dalam organisasi, globalisasi yang meningkat di dunia membutuhkan lebih banyak interaksi di antara orang-orang berbagai latar belakang. Orang tidak lagi tinggal dan bekerja di lingkungan yang sempit. Mereka sekarang bagian dari ekonomi dunia yang bersaing dalam kerangka global.
Di era ketika fleksibilitas dan kreativitas adalah kunci bagi daya saing, keragaman sangat penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Selain itu, konsekuensi atau kehilangan waktu dan uang tidak boleh diabaikan. Ada tantangan untuk mengelola populasi kerja yang beragam, mengelola keragaman lebih dari sekedar mengenali perbedaan pada orang. Baik, adapun kesimpulan pada materi penjelasan yang kedua, yaitu perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Isu migran sudah menjadi bagian penting dari sejarah perpolitikan Amerika Serikat yang dibuktikan dengan adanya gagasan merupakan bangsa migran klasik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di mana adapun saran saya mengenai bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Perlu kita ketahui, dilihat di mana sekarang semuanya sudah lebih canggih, lebih simpel, dan juga lebih modern. Tentu saja ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk menyikapi perkembangan zaman yang terus pesat tersebut. Dalam era globalisasi, bagi mahasiswa menuntut kita untuk selalu bersikap terbuka terhadap berbagai hal. Terkadang ada kalanya pembelajaran baru yang kita temukan akan bisa berubah positif di kemudian hari. Oleh karena itu sangatlah penting untuk bersikap open-minded terhadap hal-hal semacam ini. Dengan cara tersebut itu akan bisa membuat kita lebih menyikapi segala sesuatu yang ada di sekitar dengan pemikiran yang logis. Dalam menyikapi era globalisasi bagi mahasiswa mungkin, maka kita tidak ada pilihan lain selain membuat plan ke depan yang tepat dengan tingkat kemampuan berpikir, juga bisa mengoperasikan teknologi dengan baik ke depannya. Dan setiap individu akan terlibat dalam suatu organisasi dalam kembangkan institusinya. Keterlibatan individu dalam suatu organisasi memerlukan kajian tersendiri, di mana dalam suatu organisasi akan terbentuk perilaku individu dan perilaku kelompok yang masing-masing memerlukan perlakuan tersendiri oleh puncak pimpinan dalam menjalankan roda organisasinya. Dan perubahan organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah dan dinamis. Karena pada era globalisasi seperti sekarang ini, peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dengan lingkup ilmu pengetahuan, etika para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa. Karena mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktivitas pendidikan yang terbilang tingkatnya yang paling tinggi. Sekian, itulah penjelasan atau presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.